Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz, dan sebelum kami berbincang bersama analis di pagi hari ini ada beberapa data ataupun agenda ekonomi yang kita akan cermati terlebih dahulu untuk hari ini Jumat 28 Oktober 2022. Dari Jepang ada data mengenai keputusan tingkat inflasi Jepang, kemudian dari Prancis ada PDB Prancis dan IHK Prancis, kemudian dari Jerman ada IHK Jerman, dan dari Jerman masih ada data mengenai PDB Jerman. Kemudian pemirsa, kalau kita melihat agenda dari emiten, ada MRAT yang berencana akan RUPS, kemudian Amor DPS dividen tunai, IATA distribusi HMETD, SSMS pembayaran dividen tunai interim, dan juga TB pembayaran dividen tunai interim. Dan pemirsa, untuk membahas peluang di tengah musim laporan keuangan kuartal ketiga pada pagi hari ini, kita akan berbincang bersama dengan Mas Muhammad Faras Farhan selaku Equity Research Analyst Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Faras. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Mas Faras, bicara mengenai BRIS, tadi kita sudah sempat bahas sedikit begitu ya di kuartal 3 tahun 2022 ini laba bersihnya tumbuh 42,22% menjadi 3,2 triliun rupiah. Nampaknya laporan keuangannya sejalan ataupun inline dengan semangat Sumpah Pemuda di hari ini ya, 28 Oktober 2022. Rekomendasi Anda ataupun apa yang bisa dianalisa mengenai BRIS ini, menarik atau tidak kalaupun memang mau masuk ke BRIS, Mas Faras? Ya, terima kasih. Jadi memang BRIS ini semenjak mereka melakukan merger ya, menurut kami ini merupakan emiten perbankan yang sangat menarik karena memang lanskap dia kan menjadi perbankan syariah salah satu terbesar di Indonesia. BRIS ini memang ketika kemarin merilis hasil laporan keuangannya, kita melihatnya secara aset quality itu sangat bagus, dan juga dia memiliki pertumbuhan dari third party fund ya, dari DPK, dan juga pertumbuhan dari segi receivable murabahahnya juga meningkat. Jadi kita sih melihatnya momentum untuk BRIS ini masih akan sangat bagus. Nah, terutama dari BRIS ini kalau kita cermati kemarin ketika rilisnya itu adanya peningkatan dari fee based income itu sendiri, yang itu mendorong pertumbuhan dari perusahaan ke depannya. Jadi memang kita sih masih melihat akan ada katalis-katalis positif untuk BRIS ke depannya. Oke. Untuk saat ini, apa peluang yang bisa dimanfaatkan dari saham BRIS? Untuk BRIS ini sendiri kita melihatnya memang dia masih ada banyak sekali ya lanskap yang dapat dia penetrasi, terutama dari segi property financing, karena memang saat ini property financing syariah ini BRIS ini juga memiliki market share yang lumayan besar ya, terutama di syariah. Tapi apabila kita bandingkan dengan property financing market share-nya dengan bank-bank lain, memang BRIS ini masih belum berada di atas itu. Maka dari itu kita sih melihatnya ini dapat menjadi opportunity yang dapat dipenetrasi oleh BRIS, terutama apabila BRIS dapat menawarkan rate yang lebih kompetitif gitu, terutama di tengah peningkatan suku bunga ini. Betul sekali, di tengah peningkatan suku bunga untuk bank konvensional ini mungkin agak kerepotan dalam penyaluran kredit untuk skema kredit KPR sendiri begitu ya, karena secara peningkatan suku bunga juga ini akan mengikuti tren suku bunga acuan begitu. Sementara untuk perbankan berbasis syariah cenderung flat untuk bagi hasil ataupun imbal hasilnya. Oke, kita ke musim rilis laporan keuangan di kuartal ketiga di tahun ini untuk emiten-emiten. Apa yang bisa dicermati sektor-sektor yang menarik, Mas Faras? Di rilis laporan keuangan ini kan kemarin kita sudah menyaksikan ya rilis laporan dari perbankan. Nah, untuk kedepannya ini kita dan juga sekarang konsumer juga beberapa juga sudah rilis ya, seperti Unilever dan Sido. Kita masih menunggu adanya rilis laporan keuangan lanjutan ya dari beberapa big cap seperti dari telekomunikasi seperti Telkom, dan juga beberapa konsumer seperti ICBP dan INDF. Nah, cuman memang yang menarik yang akan diperhatikan ini adalah rilis laporan keuangan dari beberapa emiten teknologi seperti misalkan Bukalapak dan Goto, apalagi menjelang IPO dari Blibli, dan ini akan menjadi pembuktian apakah sektor teknologi masih memiliki tenaga gitu di kuartal 3 ini. Oke.